Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Aditya Postian. Kali ini saya ingin membahas program Stack. Nah, kita di sini akan membuat satu program Stack. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu Stack. Stack itu adalah sebuah tumpukan. Nah, di sebuah tumpukan ini adalah sebuah kumpulan data yang organisasi atau strukturnya bersifat tumpukan. Nah, di sini ada istilah push dan pop. Push dan pop ini, push itu adalah simpan atau masuk atau insert atau untuk menambahkan suatu data. Nah, pop itu adalah suatu untuk mengambil atau keluar atau menghapus atau mendelete atau untuk membaca. Nah, kebalikan di mana yang terakhir masuk untuk lebih dulu keluar, sehingga prinsip atau konsep proses disebut dengan LIFO. LIFO itu last in first out. Di sini koleksi data yang berstruktur data ditempatkan dalam array satu dimensi atau dalam linear single linked list. Nah, di sini juga ada yang dimaksud dengan ada define x. Nah, itu untuk max itu untuk menambahkan suatu max data yang ingin kita ambil. Nah, di sini ada proses awal inisialisasi, terus ada awal itu inisialisasi, terus ada juga istilah LIFO last in first. Nah, itu tuh ya, terakhir masuk awal terakhir masuk, keluar paling awal. Beda dengan filo itu pertama kali masuk dan keluar lebih terakhir. Nah, itu intinya dari pembahasan kali ini. Kalau pop itu untuk menambahkan data, untuk menampilkan data, jika push itu untuk menghapus. Nah, oke, kita mulai saja teman-teman untuk membuat program yang tadi kita bahas. Nah, kita di sini mulai dengan include iostream. Oke, lalu diikuti dengan include canyo.h. Lalu di bawahnya, nah ini adalah yang saya sebut itu adalah header dari ininya. Nah, define max ini adalah max 5. Saya menggunakan maxnya 5 teman-teman. Nah, ini untuk max dari sebuah data dari stack. Nanti teman-teman terserah ingin menggunakan berapa, maxnya berapa. Di sini saya menggunakan 5. Terserah teman-teman ingin menggunakan 10 atau berapa. Terus kita di sini menggunakan using namespace std. Lalu di sini stack. Nah, kita gunakan stack di sini teman-teman. Nah, ini awal. Nah, kita mulai membuat deklarasi di sini. In top ini untuk jumlah data yang kita ambil. Nah, max tadi yang di atas, lalu tumpukan void. Nah, void init. Lalu kita masuk tumpukan top 1 dikurang 1. Nah, setiap kita memasukkan data, misalkan 1, 2, 3, nah dikurang 1 teman-teman, jadi hasilnya jadi 2 gitu teman-teman. Terus in is empty. Nah, ini untuk membuat suatu data baru. Ini is empty. Return ini untuk menampilkan tumpukan data dikurang 1 yang di atas empty ini. Lalu, nah itu pembahasannya tentang tumpukan top. Lalu di sini ada bool is full. Nah, ini kita diisi jika data sudah full, ini akan menampilkan si tumpukan ini bahwa si data ini sudah full tidak bisa menampung tumpukan lagi. Lalu di sini void fast. Nah, ini bagian deklarasi untuk proses untuk menambahkan atau menampilkan atau
insert atau masuk simpan suatu data. Dan sini if jika full maka akan memberikan perintah bahwa sin tumpukan itu sudah penuh. Lalu else top tumpukan, sini tumpukan top plus titik komanya jangan sampai lupa teman-teman. Lalu di sini, nah sini ingin memasukkan data yang di atas tadi. Nah ini adalah proses untuk menampilkan datanya, ingin menampilkan data, menerima data. Nah di sini ada sudah terkoneksi sin tumpukan dot data. Seperti tadi ini sudah mengeling teman-teman. Lalu nah di sini data. Nah ini akan menampilkan si datanya. Jika kita ingin menampilkan data, akan masukkan sini. Datanya masukkan ke stack. Nah, lalu kita buat cout lagi teman-teman di bawah cout. Nah di sini teman-teman terserah. Di sini saya hanya membuat suatu hiasan saja di sini. Teman-teman terserah mau menggunakan kreatifnya apa aja, yang penting menarik. Saya sini menggunakannya simple saja. Lalu di sini cout tumpukan. Nah di sini untuk menampilkan si datanya, data si push tadi, misalkan tumpukannya 1, 2, 3. Nah di sini ntar akan menampilkannya di tumpukan. Lalu di sini ada for, di sini ada pengulangan for in i sama dengan tumpukan dot top. Nah ini sudah mengeling, sudah terhubung dengan topnya. Lalu titik koma i lebih dari sama dengan 0. Nah sini lalu ada cout tumpukan dot data. Nah ini yang akan menampilkannya teman-teman, gets. Lalu ditutup dengan gets di sini. Di sini kita langsung maling teman-teman di sini. Lalu titik koma jangan sampai lupa. Oke. Titik komanya teman-teman. Oke. Kita tutup dengan gets. Lalu kita ingin membuat void. Nah sini kita gunakan void. Lalu teman-teman. Nah ini ingin mendelete atau mengeluarkan suatu data dalam push. Nah sini if perintahnya jika ingin suatu empty maka data kosong. Jika belum memasukkan datanya teman-teman. Di sini jika belum memasukkan data maka perintah yang ada data kosong, akan menampilkan datanya kosong, belum memasukkan suatu data. Nah lalu jika else cout data tumpukan, nah sudah terhubung dengan data, lalu kurung siku ya, tumpukan dot data, lalu diambil. Nah ini akan diambil saat ingin mengambil data dari push tadi. Nanti akan menampilkan ini saat ingin dihapus. Lalu di sini cout. Nah di sini hanya sekedar hiasan saja teman-teman, terserah teman-teman ingin menggunakan atau tidak. Lalu di sini is empty. Nah jika sudah menghapus semua, maka akan menampilkan tumpukan kosong, bahwa menandakan bahwa data sudah dihapus semua, yang data dihapus dari push yang di atas tadi. Lalu cout, nah sini else, lalu cout tumpukan, lalu sini cout tumpukan keberapa yang akan dihapus, akan menampilkannya. Nanti akan otomatis langsung hilang teman-teman, langsung diambil datanya. Lalu sini for, ada perulangan. For itu adalah suatu
satu fungsi perulangan struktur datanya cout tumpukan data i. Lalu ditutup. Lalu ketika sudah menggunakan ini cout tumpukan dot data i kurung siku tutup siku i, lalu kurang dari, lalu buka kurungnya jangan sampai lupa. Nah di sini tutup kurungnya harus 2 teman-teman. Di sininya jika kurang 1 saja akan error. Oke, di sini tutup get, lalu kita menggunakan in main. Nah di sini coutnya tampilan awalnya teman-teman, ingin menampilkan awalnya ini. Sini in main, terus in filling untuk memilih datang di bawah nanti in, terus do system cls ini untuk clear sistemnya. Oke, cout program. Di sini ada cout /t, terus ini menampilkan yang di atasnya itu teman-teman program stack. Teman-teman terserah menggunakan atau tidak di bagian sini. Kalau saya menggunakan di sini menggunakan nama Aditya Gustian. Bahwa program ini ya Aditya Gustian yang nanti ini. Lalu cout push. Nah sini, nah ini pilihannya teman-teman. Pada saat ingin kita memilih nomor 1, maka kita ingin memilih untuk insert atau memasukkan. Kalau pop itu untuk mengambil data dari push. Jika exit berarti program yang kita jalankan ingin mengakhiri program yang kita jalani ketika di run. Lalu masukkan pilihan. Sini cout, lalu ada ketikkan masukkan pilihan. Nah sini teman-teman pada saat setelah ini maka teman-teman memilih ingin memilih nomor 1 atau 2, 3 atau push pop atau exit. Lalu di sini ada struktur data switch itu ya itu switch, terus case 1. Nah ini kita menggunakan switch case 1, case 2, terus default push. Ini saat pemilihan nanti milih saat di halaman pertama teman-teman ingin milih nomor 1, 2, 3 sampai 2 aja teman-teman, maaf teman. Di sini ada push, ada pop, lalu default, lalu ada pilihan tidak tersedia. Nah ini defaultnya ini jika tidak ada di antara 1 dan 2 ini maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia teman-teman. Lalu ditutup dengan catch. Lalu while itu perulangan, kita bisa mengulang data, ingin menambahkan data berapa kali. Nah, tapi kita di sini max datanya 5 saja. Teman-teman terserah ingin menggunakan max datanya ingin 5, 10, 11, 12, 13 dan terus. Nah, di sini ada kesalahan teman. Oh, di sini kurang C. Oh, mohon maaf teman-teman, di sini perhatikan ya teman-teman untuk koreksi kan huruf besar, huruf kecilnya. Nah, di sini ada kesalahan lagi. Oh, di sini kesalahannya bahwa di sini kalau kita kurang nambahkan buka kurungnya teman-teman. Nah, jadi gitu. Nah, lalu kita coba kembali apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kita menunggu bahwa run ini berhasil, program ini berhasil. Oke, kita tunggu sampai programnya muncul. Oke. Nah, kita tutup dengan return exit sukses, bahwa intinya sukses teman-teman. Oke, kita tunggu berhasil atau tidak. Nah, itu
kekurangannya di situ. Kita coba kembali apakah berhasil atau tidak. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sini program Stake Aditya Gustian. Di sini kita menggunakan nama saya di sini. Oke, kita coba kita push. Kita masukkan datanya, misalkan 12. Nah, otomatis di tumpukannya ini masuk, si pushnya itu masuk datanya 12. Oke, kita coba lagi. Kita coba 5 kali teman-teman. Ini misalkan 01 masuk 1 teman-teman. Kita 1, kita tambah 1 lagi 4 misalkan. Nah, berurutan teman-teman, 12 1. Jadi cuma ada satu barisan saja mengikuti belakang 12 ini. Nah, kita ingin menghapus pop, kita tinggal pencet 2, otomatis pertama terakhir masuk kan keluar lebih awal. Default namanya itu, place in force out. Nah, itu jika terakhir dia mungkin filo force in place out terakhir. Kita coba hapus, kita hapus semua. Nah, kita ambil tumpukan kosong, langsung memunculkan kosong teman-teman. Oke, kayak gitu saja teman-teman dari pembahasan tentang program Stake. Mohon maaf jika ada kesalahan sedikit. Manusia tidak luput dengan kesalahan, dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Stay at home, jaga kesehatan, jangan lupa untuk bersyukur, tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.